Hello guys, hello bro, hello sis, dan hello sahabat. Ketemu lagi di channel Oyon Simbar. Baik, kali ini saya akan mengulas tentang hubungan Ratu Kidul dengan Nyi Loro Kidul dan dengan Nyi Blorong dan Nyi yang lain di Laut Selatan Pulau Jawa. Baik sahabat, banyak orang mengenal Ratu Kidul, Ratu Roro Kidul itu dianggap sama dengan Nyi Loro Kidul. Kanjeng Ratu Roro Kidul dianggap sama dengan Nyi Loro Kidul, atau bahkan ada yang menganggap sama dengan Nyi Blorong. Padahal pada sejatinya berbeda ketiga tokoh ini. Cerita tentang Ratu Roro Kidul, konon Ratu Roro Kidul ini adalah memang sudah ada sejak zaman dulu kala. Ratu Roro Kidul ini dikisahkan adalah putri dari Ratu Bilqis di Mesir sana yang menikah dengan bangsa jin, sehingga kemudian melahirkan seorang putri yang diberi nama Aurora. Namun Aurora ini, putri dari Ratu Bilqis ini, hanya memiliki sukma, tidak memiliki raga, karena memang bangsa jin, jadi tidak mempunyai ragawi. Kemudian oleh karena itu kemudian Ratu Bilqis ini menjadi malu dan dibuanglah putrinya ini, putri Aurora yang dibuang ke lautan Ajawi, yang kemudian suatu hari diketahui ternyata lautan Ajawi ini berada di Pulau Jawa. Kemudian keberadaan Ratu Aurora ini yang memang keturunan bangsa jin ya. Dalam dunia dalam lembut itu memang termasuk darah biru ya. Jadi bangsawannya bangsa jin, sehingga di Laut Selatan juga dijuluki menjadi ratunya bangsa jin. Dan keberadaan itu diketahui oleh masyarakat di sekitar Laut Selatan, karena namanya Aurora kemudian oleh lidah Jawa, oleh konotasi bahasa Jawa menjadi Roro, menjadi Kanjeng Ratu Roro Kidul. Itu kisah tentang Kanjeng Ratu Roro Kidul yang memang bangsa jin dari zaman dulu kala, sudah menjadi penguasa Laut Selatan Pulau Jawa, punya kerajaan gaib di sana. Sementara siapakah Nyi Loro Kidul? Beda sebenarnya. Satunya Kanjeng Ratu Roro Kidul dan satunya lagi Nyi Loro Kidul. Loro itu artinya sakit ya, atau derita. Roro itu seperti radennya ya. Nah ini bedanya. Nyi Loro Kidul ini diketahui sebagai putri dari Raja Pajajaran, yakni Siliwangi, Prabu Siliwangi. Kalau zaman dulu ada orang yang menyebut Prabu Mundiwangi dan lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Nyi Loro Kidul ini sebetulnya putri dari Prabu Siliwangi yang bernama Loro Kandito. Loro Kandito ini karena berwajah sangat cantik jelita, kemudian berhati baik, sehingga justru menjadikan para selir dari Raja Pajajaran ini menjadi iri hati, sehingga kemudian hari ada salah satu selir yang memiliki rencana mencari dukun agar bisa meneluh, memberikan penyakit yang tidak bisa disembuhkan kepada putri Loro Kandito ini. Alhasil suatu hari berhasillah dukun ini meneluh putri Loro Kandito sehingga menderita penyakit seperti borok gitu ya, di sekujur tubuhnya yang sangat bau, dan itu tidak bisa disembuhkan. Kemudian sang putri, ibunda dari putri Loro Kandito ini, sang permaisuri Raja Pajajaran ini, kemudian pergi dalam rangka mencari pengobatan, berkelana mencari tempat untuk berobat agar bisa menyembuhkan putri Loro Kandito ini. Dalam perjalanan berkelana itu sampai akhirnya sang permaisuri ini meninggal. Jadi ibu putri Loro Kandito ini kemudian meninggal. Namun putri Loro Kandito terus melanjutkan upaya perjalanannya mencari pengobatan, hingga suatu hari ia tertidur dan seperti
dijumpai oleh orang suci itu, yang kemudian memberi nasihat agar sang putri ini terjun ke laut untuk mendapatkan kesembuhan, agar bisa kembali cantik dan mendapatkan kekuatan untuk membalas perbuatan dari ketujuh selir dari romonya itu. Nasihat itu kemudian dilaksanakan dan sang putri terjun ke laut. Namun setelah mimpinya jadi kenyataan, sudah terwujud semuanya, dia harus tetap tinggal di laut. Sejak itulah dia disebut sebagai Nyi Loro Kidul. Loro artinya sakit ya, atau derita, kidul itu selatan. Itu bedanya antara Kanjeng Ratu Roro Kidul yang asalnya adalah Ratu Aurora dan oleh lidah Jawa menjadi Roro Kidul, dengan Nyi Loro Kidul. Loro Kidul ini adalah putri Loro Kandito. Dan sebetulnya Nyi Loro Kidul ini adalah murid dari Kanjeng Ratu Roro Kidul, muridnya memang ini. Dan kemudian keduanya sama-sama memiliki kerajaan goibnya, sama-sama memiliki kerajaan goib di Laut Selatan Jawa. Nah, kemudian ada lagi Nyi Blorong. Siapakah kira-kira Nyi Blorong? Jadi sahabat, sebetulnya di Laut Selatan Jawa ini ada beberapa kerajaan goib. Konon dikatakan ada sekitar 40 kerajaan goib yang artinya yang menjadi milik ratu-ratu ini. Ratunya ini perempuan ini ya, dipimpin oleh Nyi. Jadi ada Nyi Loro Kidul, ada Nyi Blorong, dan Nyi yang lain. Ada sekitar 40 kerajaan goib di pantai Laut Selatan. Nah, Nyi Blorong ini konon riwayatnya adalah sebutan untuk Nyimas Dewi Anggotri, anak dari Nyimas Dewi Rangkito atau yang dikenal sebagai Ratu Galuh. Ratu Galuh ini anak dari Nyimas Dewi Anggisto, putri bungsu dari Raja Caringin Kurung ke-11 atau Prabu Joyo Cokro. Dan dari silsilah itulah memang berbeda antara Kanjeng Ratu Roro Kidul dengan Nyi Loro Kidul dan Nyi Blorong. Nah, kalau Nyi Blorong ini memang ditugaskan untuk mengganggu manusia, untuk menyesatkan manusia, antara lain dengan melalui cara-cara pesugihan ngipri. Orang-orang yang suka mencari pesugihan ngipri ini adalah salah satu jebakan yang menyesatkan dari Nyi Blorong. Jadi sahabat, itulah bedanya antara Kanjeng Ratu Roro Kidul dengan Nyi Loro Kidul maupun dengan Nyi Blorong. Nah, kemudian kalau dalam kisah yang sering bertemu atau berhubungan dengan Raja-Raja Mataram maupun Raja sampai di Keraton Surakarta ini adalah Nyi Loro Kidul itu yang keturunan dari Prabu Siliwangi itulah, karena memiliki kesaktiannya sehingga bisa bertemu dengan raja-raja Jawa, sehingga Nyi Loro Kidul yang menjadi istri spiritual. Bahkan dikabarkan beberapa pemimpin besar Indonesia ini bisa menemuinya, seperti Bung Karno dikabarkan bisa bertemu dengan Nyi Loro Kidul. Nyi Loro Kidul inilah yang memang putri dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi, dan sampai saat ini legenda mistis ini masih sangat dipercaya oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, apalagi masyarakat Jawa di sekitaran Laut Selatan Pulau Jawa. Oke guys, itulah kisah atau ulasan saya atas perbedaan dari Kanjeng Ratu Roro Kidul dengan Nyi Loro Kidul dan Nyi Blorong, serta nyi yang lain di Laut Selatan Pulau Jawa. Oke guys, jangan lupa like, share, dan subscribe bagi Anda yang baru mampir ke channel saya. Terima kasih, saya Oyan Simba.